Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada yang bertanya, sebenarnya apa sih gunanya bahan ajar itu? Nah, buat yang pengen tahu, kita sama-sama belajar nih, apa manfaat bahan ajar. Kita dari kelompok 3 dengan rincian sebagai berikut. Sebelum kita menuju ke pokok pembahasan, kita harus tahu dulu apa nih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar bersifat sistematis, artinya disusun secara urut sehingga memudahkan siswa belajar. Yang kedua, bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya ini bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai kompetensi tertentu dari sasaran tertentu. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Bahan ajar disusun dengan tujuan menyediakan bahan ajar yang sesuai kebutuhan pembelajaran, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa atau mahasiswa. Membantu pembelajar dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Memudahkan guru atau dosen dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, manfaat dari bahan ajar menurut kelompok 3 kita bagi menjadi 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Prastowo, kedua Siti Aisyah, dan ketiga Dian Belawati. Manfaat bahan ajar menurut Prastowo dibagi menjadi 2, yaitu manfaat bagi pendidik dan manfaat bagi peserta didik. Manfaat bagi pendidik yang pertama, membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau mempermudah dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai sasaran tertentu. Kedua, bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat. Ketiga, menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan dengan cara mengupload karyanya di internet atau media sosial lainnya. Manfaat bagi peserta didik yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Pembelajaran yang menarik akan membuat peserta didik menjadi senang atau suka terhadap kegiatan pembelajaran tersebut. Kedua, peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan peserta didik. Ketiga, peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat bahan ajar menurut Siti Aisyah, yang mana dikelompokkan menjadi 2, yakni yang pertama, manfaat bahan ajar bagi guru, dan yang kedua, manfaat bahan ajar bagi siswa. Manfaat bahan ajar bagi guru terdiri dari yang pertama, memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang bagaimanakah yang dibutuhkan? Artinya di sini adalah bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum, yang mana harus mengacu pada standar nasional pendidikan, baik dari segi standar isi, standar proses, maupun standar kompetensi lulusan. Kemudian, karakteristik sasaran atau kebutuhan belajar siswa harus disesuaikan dengan lingkungan, kemampuan, minat, dan latar belakang siswa. Manfaat bahan ajar bagi guru yang kedua adalah tidak bergantung pada buku teks yang terkadang sulit didapat. Yang ketiga, memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menyusun bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif
antara guru dan peserta didik. Komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik ini sangat diperlukan, yang mana hal ini dilakukan agar peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, manfaat bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran seorang guru. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran penting. Manfaat tersebut menurut Tian Bilawati meliputi manfaat bagi guru dan juga manfaat bagi siswa. Yang pertama yaitu bagi guru. Bahan ajar bagi guru memiliki manfaat, yakni yang pertama, menghemat waktu guru dalam mengajar. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan adanya bahan ajar, siswa dapat ditugasi mempelajari topik atau materi terlebih dahulu yang akan dipelajarinya. Kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran, maka seorang guru lebih bersifat memfasilitasi siswa daripada menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Mengapa? Karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami suatu topik pembelajaran. Selain itu, bahan ajar juga memiliki manfaat bagi siswa, yakni yang pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Dua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia mau. Dengan adanya bahan ajar, dimanapun siswa berada dan kapanpun mereka mau, siswa dapat membuka bahan ajar tersebut dan mempelajarinya. Tiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. 4. Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. 5. Membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Adanya bahan ajar ini menjadikan siswa menjadi lebih mandiri, sebab mereka dapat belajar sendiri tanpa menunggu pemberian materi dari seorang guru.